menyatu, ya menyatu. Yayasan itu menyatu. Yayasan itu kan hanya sekedar payung saja. Yang berperan itu jenengan semua itu yang dalam pendidikan ya, yang berperan itu jenengan. Yayasan hanya sekedar payung, hujan kasih payung, kepanasan dikasih payung, udah itu aja sebenarnya. Tapi yang berperan semuanya itu adalah panjenengan sedaya. Itu. Yang keempat, Bapak sekalian, pertemuan kita ini mesti ada manfaatnya. Ya. Tadi sudah silaturahmi, kita saling bertemu untuk mengikat rasa hati kita. Oh ya kayak gitu semua. Yang keempat itu pasti ada manfaatnya. Ya. Kalau secara agama ya jelas ada manfaatnya. Ngumpul-ngumpul niku didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikabulkan doanya orang yang sudah ngumpul-ngumpul. Karena itu tadi kita buka dengan Al-Fatihah. Berarti ngumpul-ngumpul kita ini dalam rangka ibadah. Ya. Jangan ngumpul dengan ibadah. Ya. Kalau masih wudhu, jangan niat itikaf, ya. Niat itikaf kada wudhu. Ya. Niat itikaf ganjaran ditambah dan sebagainya. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu kita saling tukar pikiran. Pertama, tukar pikiran itu penting. Ya. Namanya orang niku, ilmu itu tidak bisa diukur. Ilmu tidak bisa diukur. Ya. Ada orang, masing-masing orang itu dia memiliki kelebihan di satu sisi, dia juga memiliki kelemahan di satu sisi. Itu mesti, karena itu tidak bisa, ilmu itu tidak bisa diukur ya di situ. Karena apa? Karena masing-masing orang itu memiliki apa istilahnya kemampuan dan sebagainya. Nah, karena itu dengan pertemuan ini kita saling tukar pikiran. Jangan yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu bisa di-share di sini. Kita tampung kemudian jadi pengetahuan kami, dan kami juga nanti bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lain, memberikan informasi-informasi yang lain kepada panjenengan sedaya, sehingga semuanya itu bisa memberikan manfaat kepada kita, ya, pada manfaat kita. Yang keenam, yang keempat, yang kelima, teman kita ini mudah-mudahan mendorong motivasi kita. Nah, biasanya kalau ketemu itu makin motivasi kita. Ya. Kalau jarang ada pertemuan seperti ini, kadang-kadang kurang termotivasi kita. Kadang-kadang kita ini terlena. Karena apa? Karena kita pekerjaan itu rutin. Pekerjaan rutin itu namanya rutin itu membosankan. Okay? Orang saya kemarin di kereta api barengan dengan anak bekerja di BCA dari Surabaya mau turun di Kelakah bareng saya di kereta api. Dia ngomong cerita sama saya di BCA itu rutin Pak. Rutin itu membosankan, iya, rutin itu membosankan. Karena itu dia kuliah lagi. Jadi Sabtu Minggu kuliah di Surabaya. Kenapa? Karena rutin itu membosankan. Dihibur, hiburan yang positif yaitu belajar lagi. Jadi kalau jenengan itu rutinitas itu, ya tolong nanti istilahnya itu kalau HP itu dicas lagi dengan cara apapun, mengikuti pengajian, apakah kuliah lagi dan sebagainya. Karena rutinitas itu membosankan. Bagaimana kita mengakali rutinitas yang membosankan itu dengan apa? Dengan kecerdasan kita, aktivitas. Kalau tidak salah 3 bulan yang lalu, kalau tidak salah ya, saya menyampaikan bahwa kita ini harus banyak belajar. Manfaatkan 1 jam saja untuk belajar, untuk membaca, maka panjenengan sedaya itu nanti akan menjadi seorang pakar. Pilih mawon. Misalnya Faik itu hobinya misalnya fotokopi. Nah, ojo senang mau fotokopi, tok belajar bagaimana kerja fotokopi. Bagaimana membetulkan fotokopi sehingga dia punya nilai lebih dari kemampuan fotokopi. Yang satu lagi, wah saya ini sukanya filsafat misalnya. Tiap pergi, nah sekarang ini sudah banyak buku e-book filsafat ya, e-book filsafat banyak. Manfaatkan waktu 1 jam saja, tapi jangan di sela-sela. Jadi kalau setelah belajar itu nanti konsentrasinya kurang. Tapi berikan waktu 1 jam, misalnya jam 2 malam sampai jam 3 untuk membaca buku, untuk berdalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ya, dan itu pahalanya lebih besar daripada jenengan sholat tahajud, sholat malam dan sebagainya. Tapi diawali dulu dengan sholat, diawali sholat dulu, kemudian kita membaca dan sebagainya. Itulah Bapak Ibu sekalian, dan itu yang penting itu bagaimana yayasan itu mencoba untuk memotivasi lagi,
memotivasi Bapak Ibu sekalian. Ya, jenengan sekalian juga memotivasi kami. Kalau jenengan hadir itu membuat kami itu semangat. Alhamdulillah yang datang ada 50 orang, membuat kami ini yayasan itu juga semangat. Nah, kami juga begitu akan memotivasi jenengan semua, karena dengan kehadiran jenengan itu memberi makna yang sangat besar bagi kami. Ya, mungkin kehadiran kami juga memberi makna pada jenengan bahwa pulau dan jenengan sedaya menika adalah satu kumpulan, satu keluarga, satu keluarga, satu keluarga yang tidak sedara. Wonten keluarga yang tidak sedara juga gitu. Ya, kita ini adalah satu keluarga dalam perikatan apa? Dalam perikatan pendidikan. Ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, ada taman kanak-kanak dan lain sebagainya. Itu satu perikatan dan sebagainya. Dan jenengan ini satu sama lain adalah bersaudara, ya, bersaudara, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Monggo, misalnya yang satu pintar bikin kue, jualan kue di sekolah, nah, di luar jam sekolah jualan kue, kan saling menolong. Satu lagi jualan daster, satu lagi suaran kerudung dan sebagainya. Itu membuat apa? Yang itu kadang-kadang juga berguna. Nilainya kecil tapi itu berguna. Nilainya kecil. Ya. Kadang-kadang itu di luar rutinitas penghasilan, di luar rutinitas itu kadang-kadang juga memberi manfaat yang besar. Ya. Saya terus terang ya, kalau jenengan ibu-ibu coba guru-guru itu, misalnya aku nggak daster mbak, gelem mbak tuku, untung 5.000 itu senengnya setengah mati. Karena apa? Didapat di luar rutinitas. 5.000 kan nggak ada artinya sebenarnya. Kali kasih suami beli rokok nggak sampai 1 bungkus, ya kan? Tapi itu memberi manfaat dari penghasilan dari di luar rutinitas itu kadang juga memberi manfaat. Misalnya Nabi, misalnya ada yang ngajar privat, ya kan? Itu di luar rutinitas. Itu kadang-kadang manfaatnya juga sangat besar, kita terima dengan senang sekali itu penghasilan di luar rutinitas itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan mari kita berjuang. Ya. Sekali lagi saya sebutkan bahwa panjenengan itu adalah pejuang. Kata Bung Karno, suku guru revolusi itu ada 2, 1 guru dan 2 adalah petani. Ya napa nek kapan guru merangkap petani gini, itu namanya soko guru yang sempurna itu. Guru merangkap petani guys, gitu. Ini namanya guru yang sempurna itu. Nah, walaupun petani kecil-kecilan niku kan sempurna. Nggih, cekap semanten, mohon maaf kalau pada siang hari ini mungkin hidangannya hanya kacang mungkin ya. Ada kacang ya. Terus apa lagi? Kacang kali nopo niku? Hari marning nggih. Kalau marning kali kacang pun mboten kuat untune mboten enten nggih. Monggo. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki ada makan siang. Nek ada rezeki nggih. Berdoa mawon mudah-mudahan ada rezeki nggih. Nggih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pada siang hari membawa manfaat, membawa kita panjang umur, sehat, ya. Dan yang penting apa? Hidup bahagia dan murah rezeki. Ya. Cekap semanten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.